pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Bagian A, pengertian dan fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru. Teori dapat diartikan sebagai seperangkat hipotesis atau anggapan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya, yang diorganisasikan secara koheren mengenai sesuatu atau serangkaian fenomena yang terjadi di dalam lingkungan nyata. Tugas atau karakteristik teori adalah bagian A, memberikan suatu kerangka kerja konseptual mengenai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi suatu penelitian. Yang kedua, memberikan prinsip-prinsip yang dapat diuji kecocokannya dengan kondisi nyata. Yang ketiga, menurut Sarwono, SW 1987, menjelaskan beberapa fungsi teori, yaitu yang pertama, fungsi deskripsi, yang berarti suatu teori itu harus menggambarkan sesuatu yang terjadi dalam lingkungan apa adanya tanpa dibuat-buat. Jadi harus objektif. Yang berikutnya, fungsi eksplanasi, artinya suatu teori itu harus memberikan penjelasan tentang suatu fenomena yang kompleks menjadi penjelasan yang rasional, sistematis, dan mudah dipahami. Yang ketiga, fungsi prediksi adalah bahwa suatu teori itu harus dapat memprediksi, memperkirakan, atau meramalkan terjadinya sesuatu atas dasar peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, fungsi pengujian adalah bahwa suatu teori harus menguji fenomena terkini dan mengembangkan teori yang baru. Di sisi lain, pembelajaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan berdimensi jamak sehingga muncul berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Jadi, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktik pembelajaran. Setiap pendekatan pembelajaran memiliki sudut pandang tersendiri tentang fokus dan strategi pencapaian yang dianggap efektif. Penjelasan yang lebih praktis tentang fungsi pendekatan dikemukakan oleh Muhammad Surya tahun 2004. Yang pertama, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang keempat, menilai hasil penelitian yang dilaksanakan. Ada 4 pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan holistik, pendekatan konstruktivisme, pendekatan berdasarkan pengalaman atau experiential learning, dan pendekatan kecerdasan jamak atau multiple intelligency. Dua pendekatan pertama memiliki pendekatan klasik atau pendekatan konvensional, sedangkan pendekatan kedua terakhir mewakili pendekatan kontemporer yang memiliki kelebihan tersendiri, namun cikal bakalnya berasal dari pendekatan klasik lainnya. Yang ke B adalah pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Yang perlu dipelajari yaitu ada dua, yaitu pendekatan holistik dan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan holistik atau terpadu dalam pembelajaran diilhami oleh psikologi Gestalt yang dipelopori oleh Watermeer, Kafka, dan Kohler. Menurut mereka, objek atau peristiwa tertentu akan dipandang oleh individu sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Suatu objek atau peristiwa baru dapat dilihat maknanya jika diamati dari segi keseluruhannya, dan keseluruhan itu bukan jumlah bagian-bagian. Sebaliknya, suatu bagian baru akan bermakna jika berada dalam kaitan dengan keseluruhan. Contohnya, fisik seorang manusia bukanlah jumlah dari kepala, leher, lengan, tetapi melainkan konfigurasi atau bentuk yang bermakna dan dari semua unsur tersebut. Aplikasi pendekatan holistik menurut Wolfok ada beberapa, salah satunya yaitu wawasan pengetahuan yang mendalam atau insight berdasarkan percobaannya. Kohler menyatakan bahwa wawasan memegang peranan penting dalam perilaku. Sehubungan dengan hal itu, dalam proses pembelajaran hendaknya guru membantu anak untuk memiliki insight, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antara unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Para penganut konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan itu dikonstruksi oleh kita yang sedang belajar. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, tetapi merupakan
konstruksi kognitif seorang terhadap objek pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada di sana dan orang tinggal mengambilnya, tapi merupakan suatu bentuk terus-menerus dari seseorang yang setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya pemahaman yang baru. Von Glaserfeld menyebutkan beberapa kemampuan, yaitu salah satunya kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan yang akan kesamaan dan perbedaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Para penganut konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan itu dikonstruksi oleh kita yang sedang belajar. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, tapi merupakan konstruksi kognitif seorang terhadap objek pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada di sana dan orang tinggal mengambilnya, tapi merupakan suatu bentuk terus-menerus dari seseorang yang setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya pemahaman yang baru. Von Glaserfeld menyebutkan beberapa kemampuan, yaitu salah satunya kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan yang akan kesamaan dan perbedaan, dan terakhir kemampuan untuk lebih menyukai sesuatu pengalaman yang daripada yang lain. Sebaliknya, pandangan konstruktivisme menghendaki para guru untuk menerapkan pendekatan mengajar yang berpusat pada anak, child-centered approach secara lebih terperinci, yaitu orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik. Untuk membuat pembelajaran bermakna bagi anak, topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman-pengalaman anak yang relevan, dan lain sebagainya. Sekarang masuk pada pendekatan belajar berdasarkan experiential learning dan multiply intelligence. Yang pertama yaitu pendekatan belajar berdasarkan pengalaman. Menurut Keton and Tate, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajaran anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Dengan demikian, jika anak diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, maka anak itu harus difasilitasi untuk melakukan atau mengalami secara langsung realitas atau objek yang dipelajarinya. Dan yang ke bagian B, pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak atau multiply intelligence, yaitu konsep dasar multiply intelligence diungkapkan Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind yang berbunyi Our Culture Definite Intelligence Too Narrowly, merupakan dasar pemikiran munculnya pendekatan multiply intelligence. Ada 7 kategori kecerdasan komprehensif. Yang pertama, kecerdasan bahasa adalah kapasitas menggunakan kata-kata secara efektif. Yang kedua, kecerdasan matematika logika. Yang berikutnya, kecerdasan pemahaman ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang implikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran SD. Bagian A, pengertian kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikuler merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, lebih tepatnya berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah atau bahkan di kelas. Sementara kokurikuler merupakan kegiatan siswa yang berada dalam sekolah. Kegiatan ini merupakan perluasan kegiatan belajar yang diterapkan oleh kurikuler. Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah atau jam belajar siswa yang sesuai dengan susunan program dan keadaan kebutuhan sekolah. Tujuan dilakukan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Umumnya kegiatan kokurikuler dilaksanakan untuk lebih menjelaskan mengenai suatu pokok bahasan kepada anak. Misalnya dalam pelajaran IPS, guru mengajak siswa ke kantor kepada kepala desa guna menunjukkan tugas dan tanggung jawab kepala desa dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa dan gurunya. Bagian C, pelaksanaan hak dalam anak dalam kurikuler dan kokurikuler. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa pendidikan dasar merupakan jenis pendidikan yang melandasi jenis pendidikan menengah.
yang berencana Bappenas mengenai wajib pendidikan dasar 9 tahun SD, SMP, MTS menunjukkan kegiatan pokok pemerintah berupa 1. Pendanaan biaya operasi wajar. 2. Dengan tersedianya dana BOS memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti pendidikan sampai dengan SMA. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar berkaitan dengan ketersediaannya gedung sekolah, buku-buku, perlengkapan kegiatan belajar mengajar lainnya. Dan yang terakhir, rekrumen pendidikan dan tenaga pendidikan atau program wajar belajar. Hakikat bimbingan dan konseling di SD. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di SD. Yang pertama, Rokman Natawijaya mengemukakan 5 faktor yang melatar belakangi perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan di sekolah. Kelima faktor itu dijelaskan, yaitu kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia, faktor yang pertama. Yang kedua, kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan. Berikutnya, kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan. Kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi. Kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu. Dan kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan modern. Bimbingan. Anggapan-anggapan yang keliru tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan diberikan kepada anak yang bermasalah atau salah suai atau maladjusted. Yang kedua, bimbingan untuk semua anak. Ketiga, bimbingan diperuntukkan bagi siswa sekolah lanjutan. Keempat, bimbingan sama dengan nasihat. Kelima, bimbingan adalah tugas para ahli. Keenam, bimbingan adalah obat mujarab untuk semua penyakit tingkah laku. Ketujuh, bimbingan disamakan dengan konseling. Yang bagian D sekarang, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu tugas-tugas perkembangan SD atau pola perilaku seyoginya ditampilkan SD meliputi sikap dan kebiasaan dalam bertakwa, iman dan takwa, mengembangkan kata, hati, moral dan nilai, pengembangan keterampilan dasar, calistung, pengembangan konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya, belajar menjadi pribadi yang mandiri, mempelajari keterampilan fisik sederhana. Yang ke-E, prinsip bimbingan di SD. Prinsip atau program bimbingan didasarkan atas prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan untuk setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan bimbingan dari gurunya. Bimbingan di SD dilaksanakan lebih semua guru kelas. Bimbingan diarahkan untuk membantu siswa agar mampu mengetahui, dan bimbingan dapat diberikan secara informal dan insidental. Nah, yang terakhir, hakikat bimbingan dan konseling. Hakikat bimbingan dapat dipahami sebagai berikut. Bimbingan di SD merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. Bimbingan di SD merupakan proses membantu individu. Bimbingan di SD diberikan atas dasar pemahaman tentang kebutuhan. Bimbingan di SD bukan monopoli kegiatan suatu. Bimbingan di SD diberikan atas dasar pemahaman tentang kebutuhan. Bimbingan di SD bukan monopoli kegiatan suatu profesi. Dan fungsi bimbingan di SD bukan hanya supaya siswa dapat memecahkan masalah atas kesulitan yang dihadapi, tapi juga supaya dapat terhindar dari masalah yang menganggap proses perkembangannya serta dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara optimal. Yang ketujuh, bimbingan di SD merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan. Bimbingan di SD menggunakan pendekatan pribadi. Kesembilan, bimbingan di SD meliputi 3 bidang masalah siswa, yaitu bimbingan belajar, sosial, pribadi, dan karir. Yang ke-10, evaluasi keberhasilan bimbingan dan konseling di SD. Dan yang ke-11, pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD memerlukan sumber daya yang memadai. Peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Bagian A, pentingnya bimbingan di SD. B, peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Terbagi beberapa, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan, potensi, minat, bakat, dan masalah tiap anak, terutama dalam kegiatan kelas. Kedua, mengidentifikasi gejala-gejala salah suai pada diri anak dalam
kegiatan di sekolah. Ketiga, memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungan sekolah. Keempat, melaksanakan bimbingan kelompok baik dalam maupun di luar kelas. Kelima, melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan oleh anak bersama guru. Keenam, melaksanakan pengajaran sesuai kebutuhan anak. Ketujuh, mengumpulkan data dan informasi tentang anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Delapan, melaksanakan kontak dengan masyarakat, terutama dengan orang tua, wali anak, antara lain mengadakan kunjungan rumah atau home visit. Yang kesembilan, melaksanakan konseling terbatas, mengingat hubungan yang baik dapat terjalin dengan mudah antara anak dengan guru. Kesepuluh, memberikan pelayanan rujukan, yaitu melimpahkan anak tertentu kepada orang yang lebih kompeten untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Peran orang tua dalam bimbingan konseling di SD. Bagian A, keterkaitan antara peran orang tua dan guru dalam bimbingan konseling. Bagian B, perwujudan peran orang tua dalam bimbingan konseling. Yang perlu diperhatikan atau pendidikan sekolah pada umumnya yaitu mengadakan konsultasi, memberi balikan, menjadi sumber belajar, berbagi informasi, mengetahui jadwal belajar, mengetahui kondisi fisik, berdialog dengan anak, memberi ganjaran atau balikan kepada anak, memberi bantuan atau dukungan yang dibutuhkan oleh anak, mengembangkan kebiasaan yang baik, berupaya memenuhi keperlengkapan belajar, menerima dan menghargai individualitas anak, memperlakukan anak sesuai dengan norma sosial, dan membantu warga masyarakat. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.